Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Jagoan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai microsite. Nah, pada sesi ini kita akan mengenal apa itu microsite, ya kan? Kemudian kita akan gali sedikit apa sih manfaat menggunakan atau memiliki yang namanya microsite. Microsite adalah sebuah mini website, ya seperti namanya begitu ya. Jadi website kecil, ya, website kecil yang dibuat untuk tujuan bisnis tertentu. Nah, di sini yang biasa menggunakan microsite ini para pebisnis online biasanya. Ya, yang biasanya microsite digunakan untuk mempromosikan produk. Nah, kan? Jadi microsite ini biasanya digunakan untuk ya promosi-promosi lah ya. Kemudian mempublikasikan konten dan menginformasikan event atau promo yang sedang berlangsung. Jadi di sini biasanya microsite digunakan oleh pelaku bisnis online biasanya. Namun tidak menutup kemungkinan microsite ini digunakan oleh instansi maupun lembaga yang memang punya kepentingan di dalamnya. Ya, biasanya kan mempublikasikan konten, menginformasikan kegiatan ataupun promo yang barangkali ingin cepat disampaikan kepada kliennya begitu, maka dengan microsite ini akan lebih cepat tersampaikan. Nah, di sini microsite seperti ini bentuknya, teman-teman sudah tidak asing ya. Biasanya menggunakan smartphone, bentuknya itu ya hanya tombol-tombol seperti itu, gambar begitu ya. Dan di sini banyak sekali kita jumpai ketika kita menjumpai pelaku bisnis online seperti itu. Nah, untuk microsite sendiri teman-teman di sini ada dua jenis begitu ya. Ada microsite sementara, kemudian ada microsite permanen. Adapun yang sementara di sini hanya hubungannya dengan waktu sih ya. Kalau sementara berarti hanya bertujuan untuk penggunaan di waktu tertentu. Misalkan pada event, ada promo begitu ya. Kalau event ataupun promo itu sudah berakhir waktunya, sudah habis begitu ya masa berlakunya, maka biasanya microsite ini pun juga tidak digunakan lagi. Ya, kemudian nanti kalau ada promo lagi, ada apa baru digunakan. Jadi microsite sementara ini biasanya bertujuan untuk penggunaan di waktu tertentu. Jadi hanya pada waktu saja poinnya. Kemudian berbeda dengan yang permanen. Kalau permanen ini mirip dengan website pada umumnya. Namun karena di sini sesuai dengan namanya microsite, maka biasanya lebih spesifik pada topik tertentu. Ya, namun untuk waktunya itu sama dengan website, yaitu jangka panjang. Tidak hanya berlaku pada event atau promo tertentu. Jadi tidak ditentukan tanggal. Kalau yang permanen ini biasanya jangka waktunya lama, namun kontennya yang membedakan dengan website. Ya, jadi kalau website itu kan kontennya menyeluruh, ya. Sedangkan microsite di sini hanya membahas atau dengan topik tertentu saja. Ya, kalau misalkan membahas mengenai promo Honda misalkan ya Honda aja yang dibahas mengenai promo-promo, keunggulannya apa, kemudian beritanya seperti apa dan seterusnya. Ya, kalau website kan banyak tuh profilnya ditampilkan, nanti apa segala macam begitu ya, berita dan seterusnya. Nah, perbedaannya dengan yang sementara hanya di waktu saja. Namun untuk konten itu sama, ya. Nah, di sini memiliki keuntungan atau manfaat sebenarnya banyak teman-teman ya untuk microsite sendiri. Namun di sini kita coba ringkas begitu. Ada tiga yang manfaat untuk menggunakan microsite ini. Yaitu yang pertama meningkatkan branding tentu ya. Kalau kita menggunakan microsite itu sama dengan kita memiliki website kok ya. Kalau misalkan pelanggan, klien itu kita kasih link, nanti mereka bisa mengakses, bisa mengetahui apa sih produk kita, apa sih perusahaan kita, bagaimana cara menghubungi kita begitu ya. Itu ada semuanya di situ. Jadi meningkatkan branding. Kita mau membranding perusahaan kita, usaha kita, dagang kita, bisnis kita seperti apa, bisa dengan menggunakan microsite ini. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketertarikan ya, sampai belibet nih. Meningkatkan ketertarikan pelanggan ya. Di sini jelas kalau misalkan microsite kita atau website kita atau display kita menarik, maka pelanggan pun juga akan tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Tentu tidak mengurangi yang namanya kualitas produk. Namun di sini microsite sangatlah penting ya, memudahkan klien. Jadi kalau mau menghubungi admin di mana nih gitu kan, tinggal klik tombol langsung diarahkan ke admin. Mau mengakses promo, tinggal klik tombol langsung diarahkan ke akses promo dan seterusnya. Tentu dengan seperti itu pelanggan akan tertarik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan search engine optimization sebuah website. Jadi di sini akan sangat membantu sekali ya untuk meningkatkan SEO-nya. Jadi mudah ditemukan di pencarian. Nah,
teman-teman itu manfaat ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman browsing banyak lah ya. Namun di sini yang paling apa ya, ya paling minimal inilah ya teman-teman tahu ya. Oh, microsite itu mini website ya, mini website atau website kecil lah, website kecil yang bisa digunakan untuk apa namanya, meningkatkan branding, meningkatkan keterlibatan pelanggan dan meningkatkan SEO. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Ya, di sini kita akan belajar membuatnya. Membuatnya sangat mudah teman-teman ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis ya kan. Ada bahkan kita kalau teman-teman bisa apa namanya, belajar pemrograman begitu bisa ngoding sendiri ya. Sangat mudah sekali. Nah, di sini yang sangat familiar teman-teman bisa menggunakan Linktree yang sangat familiar ya. Di sini sangat banyak digunakan dan ada juga versi yang gratis, ada juga yang berbayar. Teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang pada dasarnya kalau yang berbayar itu otomatis fiturnya akan lebih banyak, ya kan. Kemudian yang gratis ya tentu terbatas. Kemudian selain Linktree, teman-teman bisa menggunakan yang namanya SID. Ya, ini produknya Indonesia nih ya. Ya, teman-teman bisa menggunakan SID ini, ya, s.id. Dan di sini fiturnya baru. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan SID sebelumnya, itu tidak ada microsite. Ya, microsite biasanya hanya untuk mempendekkan memangkas itu ya, menyederhanakan link atau tautan yang panjang disederhanakan menggunakan SID. Namun di-upgrade oleh developernya, pemiliknya di sini SID menyediakan fitur baru yang namanya microsite. Kenapa? Karena memang dilihat ya, pengguna microsite ini sangat banyak. Hampir semua pebisnis online itu menggunakan microsite untuk keperluan bisnisnya, gitu ya. Nah, teman-teman silahkan ya, kita nanti akan praktek ya membuat microsite ini menggunakan SID. Nah, apa sih yang perlu disiapkan gitu ya? Teman-teman cukup menyiapkan email aja udah cukup gitu ya. Yang penting punya email, Gmail lebih cepat ya, Gmail lebih cepat. Oke, itu untuk gambaran sekilas mengenai microsite teman-teman, dan kita akan membuat microsite menggunakan SID. Silahkan teman-teman akses terlebih dahulu browsernya, buka browser, pastikan teman-teman sedang terhubung dengan internet ya. Di sini karena kita akan mengakses situsnya SID, s.id seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman, ini tampilan awal ketika kita belum login ya, masih ya pengunjung baru lah ya. Di sini ada 7,3 juta yang disederhanakan linknya. Kemudian visitor setiap harinya adalah 3,5 juta dan seterusnya ya. Kemudian ada link penipuan gitu ya. Yang dihapus ada sekitar 39.000 ya. Nah, di sini teman-teman, ini teman-teman bisa baca-baca ya. Di sini apa sih keuntungannya, apa sih fitur-fitur yang ditawarkan begitu ya. Di sini banyak sekali teman-teman, silahkan dibaca. Nah, untuk membuat microsite di sini teman-teman cukup mendaftar aja ya. Cukup mendaftar, di sini ada tombol di pojok kanan atas, ada login / register, teman-teman silahkan klik ya kan. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman pengguna baru, silahkan di sini ada doesn't have an account. Jadi kalau kita belum memiliki akun, berarti bisa mendaftar melalui tombol ini atau link ini. Diklik saja, klik ya kan. Diisi nama depannya, misalkan namanya adalah Agus Trianto. Oke, emailnya apa? Silahkan gurujagoan@gmail.com ya kan. Passwordnya apa? Silahkan diisi ya. Passwordnya misalkan 123456789 ya kan, seperti ini. Terus kemudian di verifikasi bahwa kita itu bukan robot begitu. Di sini kita disuruh memilih gambar biasanya yang sama dengan gambar contohnya. Di sini biasanya ada contohnya biasanya. Di sini kita diminta untuk memilih anjing tersenyum. Anjing tersenyum yang mana? Yang ini kayaknya. Ini ada-ada aja ya. Anggap aja yang inilah yang buka mulutnya kita anggap tersenyum gitu ya. Kemudian dicentang dua-duanya. Jadi yang atas ini boleh iya boleh enggak, tapi yang bawah wajib ya, yang bawah wajib. Kalau yang atas ini enggak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan promosi, berita, update terkait dengan SID, maka silahkan dicentang. Kalau enggak ya enggak, diabaikan saja. Kemudian klik tombol register. Nih, nanti akan diproses ya. Silahkan diikuti petunjuk selanjutnya.
Kemudian ada cara yang lebih mudah teman-teman. Ada cara yang lebih mudah untuk kita login tanpa mengisi ini. Caranya adalah kita kembali ke sini, login ya. Kita bisa menggunakan akun Google kita. Ya, makanya tadi saya mensyaratkan teman-teman harus memiliki yang namanya Gmail. Ya, silahkan teman-teman di sini diklik ya, sign in with Google. Klik, kemudian klik akunnya, maka otomatis kita akan masuk teman-teman. Tuh. Ya kan, di sini karena saya sudah punya 17 link, kemudian 27 visitor, kemudian 22 visitor yang unik seperti itu. Nah, dulu waktu awal begitu ya, itu belum ada yang namanya microsite. Namun dalam waktu dekat ya, seiring perkembangan, maka di sini SID menyediakan microsite. Nah, di sini caranya sangat mudah sekali teman-teman. Kita akan ini ya, mengunjungi yang akan kita buat, contohnya seperti apa. Ini contohnya yang akan kita buat. Nah, teman-teman bisa menggunakan microsite ini dengan keperluan untuk WSB ya, PSB, PPDB sekolah, atau barangkali jualan dan seterusnya, atau mungkin keperluan pribadi lainnya ya. Ini contoh yang sederhana yang kita buat, namun insya Allah nanti mencakup semuanya. Oke, untuk membuatnya teman-teman silahkan di sisi sebelah kiri di sini pilih menu microsite. Kalau zaman dulu itu hanya link saja untuk memendekkan ya, Namun di sini teman-teman bisa menggunakan microsite untuk membuat microsite tersebut. Kemudian berikutnya di sini create new. Kemudian di sini kita pilih template yang mau kita gunakan. Di sini kita bisa melihatnya lebih banyak lagi. Load more. Nah, di sini banyak sekali. Teman-teman silahkan pilih sesuai dengan kesukaan teman-teman. Ya, yang mana? Ya, misalkan saya sukanya yang Canon Blue. Tinggal dipilih saja, di preview, nanti hasilnya seperti ini. Oke, cukup. Atau misalkan di sini teman-teman bisa milih juga yang lain sesuai dengan selera teman-teman. Kalau sudah, kita klik next. Oke, kemudian di sini diisikan namanya. Ya, nama microsite-nya apa? Ya, misalkan SMK Tunas Harapan misalkan. Ini SMK-nya siapa ya? Nah, misalkan SMK anak muda gitu ya. Nah, seperti inilah biar Oke, atau SMK Presiden ya, Presiden sudah ada ini punya kita gitu kan. SMK Entrepreneur ya, SMK Entrepreneur Indonesia. Oke. Kemudian di sini microsite URL, di sini adalah URL yang akan kita gunakan ini ya. Yang akan digunakan di sini misalkan SMK EI gitu aja. Ya, SMK EI Entrepreneur Indonesia begitu ya. Kemudian di sini tipe ya. Tipenya apa? Personal branding kah? Event? Kemudian food and beverage, online shop, community, education, atau apa? Silahkan teman-teman pilih. Karena di sini sekolah saya pilih education. Teman-teman sebenarnya bisa mau digunakan untuk personal branding dan seterusnya, ya. Atau event, silahkan. Komunitas mungkin, ya silahkan. Nah, di sini teman-teman silahkan kalau sudah diklik tombol create, sudah selesai. Tuh, sudah jadi. Kita bisa klik bagikan. Di sini kita copy saja URL-nya, kemudian kita paste di sini. SID SMK strip EI. Tuh. Ini hasilnya. Ya kan? Ini defaultnya seperti ini. Namun kita bisa membuatnya di sini, mengubahnya. Misalkan ini ada logo. Misalkan kita hapus semuanya ya, supaya teman-teman tahu mulai dari awalnya seperti apa. Oke, kita hapus saja dulu semuanya ya, supaya teman-teman nanti tahu cara membuat dari nolnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita add new component. Oke. Nah, di sini komponennya hanya ada ini, teman-teman. Ya, ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia ya. Kenapa yang ini? Nggak tahu nanti. Di sini ada teks ya, kita pilih teks nanti untuk memberikan judul. Misalkan di sini SMK Entrepreneur Indonesia. Oke, karena di sini untuk judul maka saya buat bold. Kemudian ukurannya saya buat agak besar.
ya, karena untuk judul. Ternyata di sini apa namanya terlalu besar ya, custom aja. Ukurannya berapa? Nah, sekitar seginilah ya. Oke, sampai full. Dah. Kemudian udah gitu aja. Kita tambahkan komponennya. Teks seperti itu. Kemudian kasih teks lagi untuk tagline ya, misalkan Mandiri Islami berprestasi. Dah. Ini kita taruh di bawahnya. Teman-teman bisa ngatur seperti yang sebelumnya tadi ya. Ini tutup, kemudian kita geser ke bawahnya seperti ini. Tuh. Ya kan? Kemudian kita edit, kita tambahilah ya. Mandiri Islami berprestasi, atau di ini ada diganti ya. Sekolahnya para pengusaha muda yang hafid Quran. Oke, ini kita kecilkan fontnya. Kita custom, kemudian fontnya kita kecilkan. Nah, seperti ini. Supaya sejajar, maksudnya supaya rapi ya. Oke, sudah. Kemudian kita kasih logo. Nah, kita buat add new component. Di sini ada image. Kita kasih gambar. Gambarnya kita klik saja. Saya nggak ada logonya ya. Pakai ini aja. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah ukurannya. Di sini show advance. Nah, di sini ada ukurannya. Custom, kecilkan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, segini aja ya. Oke, di sini boleh dikasih teks seperti ini, atau cukup nggak usah juga nggak apa-apa. Ya, misalkan di sini www.smkei.sch.id misalkan. Kemudian fontnya kita kecilkan, normal kita custom ya. Kita kecilkan. Nah, supaya sejajar seperti itu. Supaya rapi maksudnya. SMK Presiden. Nah, SMK Presiden kita kecilkan. Iya, seperti ini. Oke ya. Sudah. Kemudian di sini untuk logonya saya besarkan sedikit. Nah, oke, kemudian ini saya besarkan juga. Oke, segini. Oke ya. Oke, sudah cukup. Kemudian ini di hide advance, kemudian ini juga di hide. Sudah. Oke, berikutnya sekarang kita tinggal ngasih tombol-tombol tuh ya, ngasih tombol-tombol. Misalkan kasih tombol berarti apa? Link ya. Di sini ada teks sudah ya, image sudah kita gunakan, kemudian kita akan menggunakan link. Nah, link namanya apa? Di sini kita kasih ya, namanya apa? Namanya misalkan PP informasi PPDB. Kemudian image or icon, di sini kita bisa menambahkan banyak sekali ya. Namun di sini boleh juga tidak dikasih, nggak apa-apa. Cancel. Kalau misalkan teman-teman punya, tinggal upload image ya, tinggal diupload atau dipilih ikonnya di sini seperti di WhatsApp ya. Teman-teman insya Allah sudah tidak asing, tinggal diklik saja, maka dia akan tampil di sini. Namun di sini kami tidak akan menggunakan, kita hapus saja. Oke. Kemudian di sini untuk teksnya rata kiri ataukah rata kanan atau rata tengah gitu ya. Silahkan teman-teman dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian di sini linknya, ketika nanti tombol ini diklik, ngarahnya kemana? Misalkan di sini kita kasih psb.smkpresiden.sch.id. Oke. Oke ya, di sini tombolnya pun juga bisa dibesar kecilkan. Warnanya juga bisa diubah ya, di hide tadi di show ya, di show advance. Di sini warnanya kita kasih merah ya, nanti merah kuning hijau gitu ya. Efeknya, geraknya seperti apa ya, tuh bisa ini ya, apa namanya, bisa bergoyang atau di sini ngebling tuh ya kan, naik turun begitu ya. Kita kasih shake supaya apa namanya, bergerak, tapi satu aja, tidak semuanya bergerak gitu ya. Oke, sudah cukup. Ini juga cukup, kita taruh di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini kan terlalu dekat nih jaraknya. Kita bisa menambahkan di sini namanya divider. Divider di sini jarak begitu ya. Di sini dah geser aja. Taruh di atasnya tombol. Ya kan? Tuh.
ya kan, divider. Sebenarnya divider di sini bisa berupa garis tuh, tapi kalau kita kasih garis nanti kurang menarik, maka kita kosongkan saja. Kemudian button sudah, font size normal, small. Ini untuk apa namanya, normal aja ya. Oke, sudah untuk fontnya. Kemudian informasi pribadi sudah, kita tambahkan lagi link. Nah, link di sini kita tambahkan satu lagi. Kemudian di sini situs website, diarahkan kemana gitu ya, nanti bisa diarahkan di sini linknya diubah gitu. Oke, kemudian kita ubah warnanya merah kuning ya, sekarang kita kasih kuning. Nah, kuning. Udah, kita taruh di bawah. Nah, kuning ya. Situs website, kemudian linknya lagi di sini channel YouTube. Nanti linknya dikasih, kita kasih hijau sekarang. Kita kasih hijau, kita turunkan tuh ya, merah kuning hijau di langit yang biru. Oke, satu lagi deh, kita kasih link warnanya biru gitu kan. Misalkan apa nih, hubungi admin. Nah, kita kasih link WA di sini, https wa.me, nomor HP-nya berapa, 6289 dan seterusnya. Oke, sudah. Kemudian kita kasih warna biru. Oke, birunya yang apa, yang itu aja ya, nggak apa-apa. Oke, sudah, kita taruh di bawahnya tuh ya, merah kuning hijau biru. Oke, nah sekarang kita bisa ngasih yang lain. Di sini ada maps ya kan, maps kita kasih di bawah saja. Nah, kita kasih di bawah aja ya kan. Kemudian di bawahnya maps kita kasih lagi, misalkan ada countdown. Di sini udah normal aja ya, nanti teman-teman bisa ngatur kok ya. Countdown, iya sini. Kemudian kita kasih nih sampai kapan, sampai besok deh ya, besok tanggal 30 berarti akhir bulan ini. Dah berjalan tuh ya, misalkan ini promonya gitu. Kemudian kita bisa menambahkan gambar dan seterusnya, teman-teman bisa ditambahkan ya, misalkan link Shopee juga bisa ya. Oke, nah di sini namanya apa, misalkan toko sekolah kita. Nah, toko sekolah kita dan seterusnya, sangat mudah ya. Kemudian jika sudah selesai, ini kita reload, sudah jadi tuh ya kan, keren. Jadi demikian teman-teman ya, untuk membuat apa namanya microsite sangat mudah ya. Insya Allah teman-teman bisa. Nah di sini teman-teman, bagi teman-teman yang ini kan ada apa namanya footer ya, footernya teman bisa mengubah ya, footer bisa mengubahnya jika teman-teman di sini mengupgrade ya, mengupgrade di sini sekitar 15.000 per bulan ya. Kalau kita hitung 15.000 per bulan itu kali 12, satu tahunnya adalah 180.000 ya. Teman-teman nanti akan bisa menghapus footernya ini ya, footernya ini. Namun teman-teman jika ingin belajar membuat dari nol, tidak ada footernya, bahkan bisa membuat sesuka hati ya, seperti yang ada di sini, linktree.gurujagoan seperti ini, sama ya kan, sama. Nah teman-teman bisa juga, bahkan di sini bisa menambahkan tuh, bisa custom tuh, dibuat oleh siapa ya. Di sini teman-teman bisa mengikuti kelas kami ya, kelas Jago Coding namanya. Di sini masuk angkatan keempat ya, masuk angkatan keempat. Kita bimbing sampai 1 bulan penuh ya, pelaksanaan insyaallah nanti tanggal 30 Oktober tahun 2022. Silahkan teman-teman gabung. Dan di sini nanti pelaksanaan melalui apa namanya Google Meet ya, sekali ini membahas teknis saja.
Namun selebihnya nanti kita akan berikan berupa video panduan tutorial, kemudian pendampingan 1 bulan beserta source code-nya kita berikan. Jadi teman-teman nanti otomatis akan mendapatkan aplikasi yang namanya microsite ini. Ya, sangat murah, 350.000, teman-teman akan miliki selamanya. Di sini demo produk, teman-teman silahkan lihat. Untuk mendaftar silahkan di sini SID _jago coding 4 ya, silahkan didaftar segera, jangan sampai terlambat. Di sini masuk angkatan 4 dan insya Allah nanti kita akan belajar bersama. Kemudian untuk apa yang kita buat ini, insya Allah hasilnya seperti ini ya, kurang lebih kalau dilihat menggunakan tablet hasilnya seperti ini. Dan ini kita akan belajar ngoding membuat microset seperti ini ya. Teman-teman bisa dengan mudah membuat seperti itu tanpa harus berlangganan. Cukup belajar teman-teman bisa membuatnya dan bahkan bisa menjualnya kembali. Jadi di sini nanti bisa diisi dengan nama teman-teman semuanya. Jadi demikian teman-teman ya untuk membuat microsite, sangat mudah. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Silahkan jika ini menurut kalian bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian dan jangan lupa berikan komentar kalian. Barangkali ada pertanyaan, masukan atau segala macam, insya Allah akan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba dan tetap semangat.